Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi ikhwani fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membaca matan Tuhfatul Atfal sekaligus syarah dari apa yang ditulis oleh Syekh Bilal hafizahullah taala dalam kitabnya Aisarul Aqwal fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan idgham. Idgham ada mutamathilain, ada mutajanisain dan ada mutaqaribain. Kemudian masing-masing dari hukum ini ada shaghir dan ada kabir. Ada juga yang menyebutkan yang ketiga adalah mutlak. Mithlain kabir, mithlain shaghir, mithlain mutlak. Hanya saja Syekh hafizahullah taala kemarin menyebutkannya di akhir pembahasan bahwa untuk hukum mutlak ini hanya sebagian para ulama memasukkan istilah seperti ini. Jadi paragraf terakhir ya di pembahasan kemarin beliau sebutkan nah wa kadza ma yu'abbaru anhu bil mutlak. Nah, ini itu mutlak di sini. Mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain, mutlak. Nah, hanya saja untuk mutlak ini hukumnya sama, hukum izhar dibaca jelas. Olehnya itu walidza uhmila dzikruhu. Penyebutannya diabaikan, tidak dimasukkan dalam pembahasan yang kita telah pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan aqsamul maddi. Yang punya kitab silakan dilihat ya. Di halaman 67. Nah, kita lihat aqsamul maddi. Pembagian bacaan panjang. Ya, dan ini termasuk salah satu inti daripada pelajaran ilmu tajwid. Ya. Pembahasan panjang pendek itu sangat penting sekali. Ya, harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an. Di sini ada pembagiannya. Ya. Kita lihat kata Asy-Syaikh hafizahullah taala, al-maddu lughatan az-ziyadah. Mad secara bahasa adalah tambahan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidukum bi amwali wa banin, ay yazidukum. Wa yumdidkum. Di sini ya, madda. Al-maddu wa yumdid.
Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan, yazidukum, menambahkan kepada kalian berupa harta dan banin, keturunan-keturunan. Nah, jadi secara bahasa al-maddu adalah az-ziyadah. Wastilahan, sedangkan menurut istilah, mad adalah idhalatus saut biharfin min hurufil maddits tsalatsa. Secara istilah, mad itu adalah memanjangkan suara. Idhalatus saut biharfin, dengan salah satu huruf, min hurufil maddi, dari huruf-huruf mad ats-tsalatsa yang 3. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad yang 3. Ya, jadi di sini ikhwan fillah barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh hafizahullah taala mengingatkan bahwa panjangnya suara itu kalau ada huruf mad. Artinya kalau tidak ada huruf madnya maka tidak boleh dibaca panjang. Ya. Panjangnya suara ketika ada huruf mad. Kalau tidak ada huruf madnya maka tidak boleh dibaca panjang. Kemudian selanjutnya wa yuqabilul madda al-qasru, dan lawan daripada mad ini adalah al-qasr. Ya, pendek. Panjang, pendek. Wa ma'nahu fil lughah al-habsu. Ya. Wa ma'nahu fil lughati al-habsi. Dan artinya dalam bahasa al-qasr itu adalah al-habs. Mengurung, memenjara, membatasi. Nah, ini al-qasr. Terbatas, tidak bisa kemana-mana. Pendek jangkauannya. Nah, wa minhu qauluhu ta'ala, di antara maknanya kalau al-qasr itu adalah al-habs, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, hurun maqsuratun fil khiyam. Ya. Para bidadari-bidadari yang maqsurat, al-qasr di sini. Maqsurat yang dipingit. Ya, dalam al-khiyam, kemah-kemah mereka. Ya, intinya di situ secara bahasa bahwa al-qasr itu adalah al-habs. Maksurat, terpenjara, terbatasi aktivitasnya. Dikurung dalam rumah misalnya. Baik, jadi itu al-qasr secara bahasa adalah al-habs, penjara. Orang dipenjarakan seperti itu ya, tidak bisa kemana-mana, terkurung. Mau keluar, mau ini, mau belanja, mau ini, tidak bisa. Baik. Ay mahbusatun fiha wa yuradu bihi aydan al-man'u. Jadi yang dimaksud dengan maksurat, hurun maksurat ay mahbusat. Mereka terpenjara di dalamnya, terkurung di dalamnya. Wa yuradu bihi, dan diinginkan juga dengannya adalah al-man'u, terlarang. Ya, tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi ini al-qasr lawan daripada al-mad yang artinya adalah al-habs. Wastilahan, sedangkan menurut istilah adalah itsbatu harfil maddi min ghairi ziyadatin alaihi. Al-qasr secara istilah, itsbatu harfil mad, menetapkan adanya huruf mad, hanya saja min ghairi ziyadatin alaihi, tidak ada tambahan atasnya. Tidak ada tambahan. Ada madnya, ada panjangnya, tapi tidak ada tambahannya.
ini namanya qasar secara istilah. Jadi di sini ikhwani fillah barakallahu fikum, sekali lagi Syekh hafizahullah mengarahkan kita kepada bacaan panjang pendek. Jadi bacaan memanjangkan suara dengan adanya huruf-huruf mat. Bacaan yang pendek yaitu menetapkan huruf mat tapi tidak ada tambahan panjangnya. Nah, olehnya itu beliau sebutkan di sini walil maddi aqsamun. Untuk hukum mat ini memiliki pembagian-pembagian. Walil kulli qismin dhabitun yakhussuhu. Dan setiap pembagian hukum mat ini memiliki ciri khusus, tanda khusus. Dan tanda-tanda khusus ini yang masuk dalam pembahasan bacaan-bacaan panjang ini akan dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala dalam matannya ini. Wa qad syara'a an-nadhimu rahimahullahu taala fi bayani dzalika faqala wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Ya. Maka an-nadhim pengarang di sini akan mulai menjelaskan akan bait-bait syairnya dalam pembahasan al-mudud ini. Kata beliau, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Dan hukum mad itu terbagi dua. Ada asli dan ada far'i. Asli dan far'i. Wasammi awwalan, dan namakanlah yang pertama tadi tabi'iyan dengan mad tabi'i. Wahu dan mad tabi'i itu adalah di matan yang ke-36. Jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullah akan menjelaskan pembagian mad itu sendiri. Bahwa mad terbagi dua. Ada mad asli, ada mad far'i. Nah, kemudian beliau tambahkan wasammi awwalan tabi'iyyan. Namakan hukum yang pertama. Yang pertama tadi apa? Asli. Jadi mad asli itu dinamakan juga dengan mad tabi'i. Ya, mad asli disebut juga dengan mad tabi'i sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala di sini. Wasammi awwalan tabi'iyyan. Apa itu mad tabi'i? Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun. Ya, jadi ini pengertian mad tabi'i yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Mad tabi'i itu adalah apa-apa yang tidak berhenti padanya sebab dan tidak pula huruf-huruf yang didapatkan. Tidak berhenti padanya sebab dan tidak ada pula huruf-huruf yang didapatkan. Akan tetapi ayyu harfin ghairu hamzin au sukun, huruf apa saja selain hamzah atau sukun, ja ba'da maddin, yang datang setelah huruf mad, maka fat tabi'iyya yakun, dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi mad tabi'i di sini pengertiannya ini ayu harfin ghairu hamzin au sukun ja ba'da mad, huruf apa saja selain hamzah atau sukun yang datang setelah huruf mad. Ya. Jadi antum pahami di situ ada huruf mad ini. Huruf mad tadi disebutkan ada 3. Ada huruf mad. Setelah huruf mad itu bukan hamzah, bukan sukun. Itu namanya mad tabi'i. Ya, namanya mad tabi'i. Artinya kalau ada huruf mad kemudian setelahnya ada hamzah,
berarti namanya bukan mad tabi'i. Jelas ini ya? Jadi ayu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da mad. Huruf apa saja selain hamzah atau sukun yang datang setelah huruf mad, maka itu namanya mad tabi'i. Contoh misalnya wa qalal insanu. Wa qala. Qala. Ada huruf madnya, alif, ya kan? Setelah alif huruf apa? Huruf lam. Bukan hamzah, bukan sukun. Ghairu hamzin aw sukun. Setelah alif bukan hamzah, bukan sukun. Maka fat tabi'iyah yakun. Itu namanya mad tabi'i. Ini pengertian singkat, ya. Singkat sekali yang diberikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi mad tabi'i itu kalau ada mad kemudian setelahnya bukan hamzah atau bukan sukun, maka itu mad tabi'i. Dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya. Idza zulzilat, idza zulzilat. Ada mad alif, setelahnya zai. Nah, di sini ketentuannya ghairu hamzin atau sukun, bukan hamzah, bukan sukun. Yang datang setelah huruf mad itu tadi, maka namanya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i banyak sekali. Ya, kita lihat keterangan dari Syekh hafizahullah ta'ala. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu, ay annal madda yanqasimu umuman ila qismain. Jadi yang dimaksud dengan ucapan Al-Jamzuri bahwa mad itu ada dua, asli dan far'i, mad asli dan mad far'i, artinya annal madda yanqasimu umuman ila qismain. Bahwasanya mad itu secara umum terbagi menjadi dua. Ini pembagian mad secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asliyun, mad asli. Mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Wa far'iyun, dan yang kedua adalah mad far'i. Wa ma'na qawlihi wa far'iyyun lahu ay annal far'iyya far'un 'anil asli. Ya, dan makna daripada lafaz wa far'iyyun lahu yaitu bahasanya far'i itu merupakan cabang daripada asli. Jadi mad far'i cabang daripada mad asli. Asalnya dia mad asli, tapi karena ada sebab sehingga dikatakan mad far'i. Ya. Asalnya mad asli, tapi karena ada sebab sehingga dinamakan dengan far'i. Nah, jadi ini yang beliau katakan, annal far'iyya far'un 'anil asli. Fal mududul far'iyyatu hiya fil asli mududun asliyatun tawaqqafat ziyadatuha ala sabab. Mad far'i, ya dari penjelasan ini tadi bahwa annal far'iyya far'un 'anil asli, maka mad far'i itu adalah pada dasarnya, pada asalnya adalah mududun asliyah. Ya, mad far'i itu asalnya adalah mad asli. Mad far'i asalnya mad asli. Hanya saja tawaqqafat ziyadatuha ala sabab. Ya. Tapi karena berhentinya ada tambahan sebab. Karena ada tambahan sebab, maka berubah menjadi mad far'i. Iya. Jadi ini mad far'i. Jadi secara umum terbagi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Dan mad far'i itu asalnya apa? Mad asli, tapi karena ada tambahan sebab sehingga berubah menjadi mad far'i. Bisa difahami sampai sini ya? Baik, kita lihat selanjutnya di halaman 68 kata Syekh hafizahullah ta'ala, wasammi awwadan tabi'iyan, dan namakanlah hukum yang pertama tadi dengan mad tabi'i, ay sammil madhkura awwalan wa huwal asli sammihi tabi'iyan. Namakan penyebutan yang pertama tadi. Apa penyebutan yang pertama?
asli. Namakan penyebutan yang pertama yang asli itu dengan tabi'iyan. Namakan juga dengan mad tabi'i. Kenapa dinamakan dia mad tabi'i? Lianna sahibat tab'i as-salimi la yaziduhu wa la yankisuhu 'anil miqdari tsabiti lahu. Nah, wa la yunkisuhu 'anil miqdari tsabiti lahu. Karena orang yang memiliki tabiat yang lurus, ya tabiat yang lurus, itu dia tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Iya. Ini dinamakan dengan tabiat tabi'i karena seperti itu. Iya. Orang yang memiliki tabiat yang lurus, tabiat yang benar, itu dia tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau panjangnya 2, dia akan menetapkan 2. Iya. Kalau tidak boleh dibaca pendek, maka dia akan menetapkan juga tidak boleh dibaca pendek. Ini dinamakan tabi'i secara tabiat. Tabiat orang yang sehat, orang yang lurus, seperti itu. La yaziduhu wa la yunkisuhu 'anil miqdari tsabit. Tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya kata Syekh hafizahullah, yang dimaksud dengan lafadz wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Di sini beliau sebutkan bahwa dzakarul musannifu dhabitaini min dhawabitil maddil asli. Di sini pengarang menyebutkan ada 2 ciri khusus dari ciri-ciri mad itu. 2 tanda khusus dari tanda-tanda mad yang asli. Wahia thalathatu dhawabit. Nah, dan untuk mad di sini, mad asli, beliau sebutkan ada 3 dhawabit ketentuannya. Ya, ada 3 ketentuannya. Yang pertama adalah la yatawaqqafu ala sababi hamzin aw sukun. Wa huwa al-maqsud bi qawlihi wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ya, ketentuan yang pertama bahwa mad asli itu tidak berhenti pada sebab. La yatawaqqafu ala sabab. Tidak berhenti pada sebab hamzah atau sukun. Difahami ini ya? Mad tabi'i tidak berhenti pada sebab. Apa sebabnya? Hamzah atau sukun. Dia tidak berhenti di hamzah, tidak pula berhenti di sukun. Nah, itu namanya mad tabi'i. Artinya ketika kita membaca dan kita berhenti di situ, tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Maka itu namanya mad tabi'i. Saya contohkan misalnya untuk mendekatkan pemahaman. Wasyamsi wa duhaha. Wa duhaha. Ada hamzah? Tidak ada. Ada huruf sukun? Tidak ada. Kita berhentinya di mana? Pas di huruf mad. Maka apa namanya? Mad tabi'i. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada hamzah, tidak ada sukun yang dibaca di huruf terakhir, maka itu namanya mad tabi'i. Ini ketentuan yang pertama untuk memberikan hukum bahwasanya ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Iya. La yatawaqqafu ala sababi hamzin aw sukun. Tidak berhenti pada sebab hamzah atau sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan ucapan beliau wa huwa ma la yatawaqqafu lahu ala sabab, tidak berhenti pada sebab. Sebab apa tadi? Adanya hamzah atau adanya sukun. Yang kedua, ketentuan yang kedua, dikatakan mad asli la taqumu dzatul harfi illa bihi wa huwa al-muradu bihi wa huwa al-muradu bi qawlihi wa la bidunihi al-hurufu tujtalab fala yatahaqqaqu husul harfil maddi
illa bihadzal miqdari wa illa sara harfan mujarradan an harfil maddi. Ketentuan yang kedua, la taqumu dzatul harfi illa bihi. Tidak bisa huruf mad asli tersebut dikatakan mad asli kecuali dengan adanya huruf itu. Ya, kecuali dengan adanya huruf itu. Sama tadi di ayat misalnya wasyamsi wal duhaha. Ha yang terakhir. Ya. Tidak akan dihukumi dengan mad asli kecuali dengan adanya apa? Huruf mad itu. Dengan adanya huruf alif. Seandainya alif dihilangkan maka tidak akan jadi hukum mad tabi'i. Ini ketentuan yang kedua. Jadi dihukumi dengan mad tabi'i atau mad asli karena adanya huruf mad itu. Nah, jadi kata beliau di sini beliau ingatkan tidak akan tercapai, ya, tidak akan benar dikatakan sebagai huruf mad kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apa itu? Adanya huruf-huruf itu. Adanya huruf-huruf mad yang 3 itu tadi. Nah, 7 talab ay tatahassalu wa tahaqqaqu wa tujadu. Ya, 7 talab artinya didapatkan. Ya. Sama semua itu maknanya, 7 talab tatahassalu, tatahaqqaqu, tujadu. Sama, mendapatkan semuanya. Jadi kalau tidak ada 3 huruf, tidak terdapat 3 huruf itu maka bukan mad asli. Ya. Kalau tidak terdapat 3 huruf itu maka bukan mad asli namanya. Nah, itu ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga, dhabit yang ketiga, wala yumaddu illa bimiqdari harakatain. Tidak dibaca panjang kecuali dengan ketentuan 2 harokat. Ya, ini dhabit yang ketiga dari mad asli. Yang pertama tadi apa? Bukan berhenti pada sebab. Iya, bukan berhenti pada sebab. Tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Berhentinya pas di huruf mad yang 3. Maka itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua, tidak ada sebab kecuali huruf itu saja. Ini sebenarnya saling menguatkan saja ini. Iya. Tidak ada sebab kecuali la taqumu dzatul harfi illa bihi. Tidak ada huruf kecuali huruf mad itu saja. Maka itu juga semakin memperjelas bahwa hukum itu adalah hukum mad asli. Kemudian yang ketiga, dhabitnya ketentuan. Jadi ketentuan daripada mad asli ini panjangnya adalah harokatain, dibaca 2 harokat. Nah, kemudian berikutnya kata Syarih rahimahullah, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. Ini pengertian mad tabi'i yang diberikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Mad tabi'i itu adalah ayyu harfin, huruf apa saja dari huruf-huruf hijaiyah. Ya. Huruf apa saja dari huruf-huruf hijaiyah ghairu hamzin aw sukun, selain hamzah atau sukun. Ja ba'da maddin, yang datang setelah huruf mad. Jadi huruf apa saja yang datang setelah huruf mad selain hamzah atau sukun maka fat tabi'i yakun. Itu namanya mad tabi'i. Ya, huruf apa saja yang datang setelah huruf mad. Huruf mad dulu, baru huruf-huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun, maka namanya mad tabi'i. Hadza ziyadatu idahin wa bayanin lil maddil asli. Ya, kalimat ini kata Syekh Bilal hafizahullah, kalimat ini hanya untuk semakin menambah penjelasan, memperjelas, ya, tambahan penjelasan terhadap mad asli. Ya, kalau mad asli itu maknanya adalah anna ayya harfin minal hurufil hijaiyah siwal hamzi awis sukun
waqa'a ba'da harfil maddi fa innal madda yusamma maddan tabi'iyan. Ya, ini tambahan penjelasan ya. Ya, beliau sebutkan bahwa huruf apa saja dari huruf-huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun yang terletak setelah huruf mad, yang terdapat setelah huruf mad, maka madnya tersebut dinamakan dengan mad tabi'i. Iya, dinamakan dengan mad tabi'i. Jelas sekali ya pengertian mad tabi'i. Huruf apa saja yang datang setelah huruf mad, ya, huruf apa saja yang datang setelah huruf mad dari huruf-huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun, maka itu namanya mad tabi'i. Wa yakun, dan lafadz yakun ai yasiru, maknanya yasiru, menjadi, dinamakan, ya, menjadi mad tabi'i. Nah, fal maddut tabi'i, maka di sini beliau simpulkan Syekh Bilal hafizahullah, fal maddut tabi'i idzan. Jadi kalau kayak seperti ini penjelasannya, mad tabi'i itu adalah huwa ma lam ya'ti qabla harfil maddi au ba'dahu hamzun au sukun. Ya. Jadi kalau begitu mad tabi'i adalah apa-apa yang tidak datang sebelum huruf mad atau setelahnya hamzah atau sukun. Ya, tidak ada yang datang sebelum atau sesudah huruf mad, hamzah atau sukun, maka itu namanya mad tabi'i. Nahwu contohnya, qalu, ya, nuhiha, itu mad tabi'i semua. Kenapa? Karena tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Qalu, alif sebelumnya fathah, lu waw sukun sebelumnya dhammah. Nuhiha, waw sebelumnya dhammah, kemudian ya sebelumnya kasrah, ha alif sukun sebelumnya fathah. Tidak ada hamzah, tidak ada huruf yang dibaca sukun, maka namanya mad tabi'i. Ya. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, wa qabla al-intiqal, ya, sebelum kita pindah ila dzikril maddil far'i, kepada pembahasan penyebutan hukum mad far'i, nukmilu, kita sempurnakan dzikra anwa'il maddil asli mimma lam yadhkuruhun nadhimu. Kita akan menyempurnakan pembahasan daripada jenis mad asli ini dengan apa-apa yang tidak disebutkan oleh penulis. Jadi Syekh Bilal akan menambahkan, ya, menambahkan hukum-hukum yang cara membacanya itu sama ketentuannya dengan mad tabi'i. Ketentuan mad tabi'i tadi berapa panjangnya? 2 harokat. Nah, di sini beliau sebutkan, sebelum kita pindah kepada pembahasan mad far'i, nukmilu dzikra anwa'il maddi, kita sempurnakan dulu penyebutan atau pembahasan mad asli ini dengan apa-apa yang tidak disebutkan oleh pengarang. Di antaranya maddul iwad, mad iwad. Ini yang pertama. Artinya hukum yang dibaca 2 harokat itu selain mad tabi'i, mad iwad juga termasuk. Ini kan tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan oleh penulis. Makanya Syekh Bilal menyebutkan di sini. Yang pertama, sebagai penyempurna daripada mad asli adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Maddul iwadhi huwa maddun fi halatil waqfi ala tanwinin nasbi faqat. Nahwu rahiman
wa summiya iwadan li'annana awwadna tanwina bil alif wa yumaddu bimiqdari harakatain. Ya. Jadi yang pertama dari mad tabi'i dibaca sama ketentuannya dengan mad tabi'i, yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah maddun, bacaan panjang, fi halatil waqfi, yang keadaan ketika berhenti, ala tanwinin nasab faqat. Ya, berhenti pada tanwin fathah. Tanwin fathah berarti fathatain ya. Fathahnya di tanwin, fathatain. Jadi berhenti pada tanwin nasab saja, tanwin fathah saja. Nah, itu namanya mad iwad. Contohnya rahiman. Berhenti pada tanwin. Rahiman. Dinamakan dengan iwad karena kita mengganti tanwin dengan alif. Kita mengganti tanwin dengan alif. Yang asalnya rahiman menjadi rahima. Rahima. Nah, itu. Hilang tanwinnya, sudah terganti dengan alif. Maka beliau sebutkan wa yumaddu, dan dipanjangkan bimiqdari harakatain, dengan ketentuan dua harokat. Jadi ketika dibaca panjang 2 harokat itu fathah tanwin nasab itu tadi jangan terbaca lagi. Rahiman atau rahiman, jangan. Rahima hilang tanwinnya. Nah, ini yang disebut dengan mad iwad. Jadi dikatakan mad iwad karena kita ganti tanwin itu dengan alif. Baik, jadi ini juga ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala sebagai penyempurna dari hukum mad tabi'i. Kemudian selain mad iwad, beliau sebutkan juga sebagai penyempurna al-alifatus sab'u. Alif yang 7. Ya, alif yang 7 ini juga ada cara membacanya. Ya. Cara membacanya disebutkan di situ ya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala. Ya, kita lihat dulu alif yang 7 itu yang bagaimana itu. Alif yang 7 ini kalau kita mau kembalikan ketentuannya sama seperti apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Dibaca panjang 2 harokat, tapi ada ketentuannya. Kapan dibaca panjang 2 harokat itu? Baik, kita lihat kata Syekh rahimahullah taala, wa yulhaqu bimaddil iwadi min haitsu innahu la yathbutu illa fil waqfi. Nah, illa fil waqfi. Termasuk daripada mad iwad, jadi mad iwad alifat yang 7 ini, alif yang 7, ternyata beliau sebutkan bahwa alif yang 7 ini termasuk dari mad iwad kalau la yathbutu illa fil waqfi. Kita tidak menetapkan alif yang 7 ini kecuali hanya di kondisi berhenti. Di keadaan berhenti. Nah, di keadaan berhenti baru ditetapkan alif yang 7 itu. Ya, ketika wakaf baru ada alif yang 7. Ketika wakaf baru dipanjangkan alif yang 7 itu. Ya. Beliau sebutkan sekarang alif yang 7 itu di mana saja? Wahiya sab'u alifatin fi sab'i kalimatin ala riwayati Hafsin rahimahullah. Dan alif yang 7 ini terdapat pada 7 kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran menurut riwayat Hafiz. Ya. Riwayat Hafiz menyebutkan bahwa alif yang 7 ini tathbutu waqfan wa tuhdzafu waslan.
Ini usul ya. Ini termasuk usul ini. Ya. Usul qiraah hafaz. Tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Alif yang 7 ini tathbutu waqfan, tetap adanya dibaca panjang ketika waqaf, wa tuhdhafu waslan, dan dihilangkan panjangnya ketika dibaca wasal atau dibaca sambung. Wa laisatil alifu fi dzalika badalan an syai'. Dan alif pada kondisi seperti itu dia bukan pengganti dari sesuatu. Iya. Wa qad wudi'a laha alamatun wa hiya wad'u dairatin qa'imatin mustatilatin khaliyatil wasati. Ya. Untuk alif yang 7 ini telah diletakkan padanya tanda khusus, yaitu bundaran yang berdiri di atasnya, bundaran yang kosong di dalamnya. Ya, khaliyatil wasti, kosong di tengahnya. Jadi dia bundaran kosong di tengahnya. Ya, kalau kita bahasakan ya bundaran kecil ya, seperti nol. Itu ada tanda itu di dalam kurung merah. Ada tanda seperti itu. Jadi kalau ada alif, kemudian di atasnya ada bundaran yang kosong di dalamnya, maka itu namanya dairah. Ya. Dairah alif yang kosong, dan ini kata Syekh rahimahullah tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Itu digaris bawahi yang punya kitab, karena itu usul daripada qiraah hafaz, bahwa terhadap alif yang 7 ini tathbutu waqfan, tetap adanya alif itu ketika waqaf, dan tuhdhafu waslan, dihilangkan alifnya ketika dibaca wasal. Ya, kita lihat contohnya ya. Wal kalimatu, dan kalimat-kalimat yang 7 tadi, alif yang 7 itu diantaranya yang pertama pada lafadz ana. Ana haitsu waradat. Kata ana di mana saja posisinya dalam Al-Qur'an. Ya, haitsu waradat, dimanapun keberadaannya, di surah manapun, di ayat manapun, maka lafadz ana gimana tadi kaidahnya? Tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Itu kaidahnya itu. Kembali ke situ. Nah, ana wa ma ana bitarid. Wa ma ana bitarid. Ana. Kita lihat kan ada huruf mat di situ. Ada tanda bundaran kecil di atasnya. Kaidahnya ala riwayati Hafs, menurut riwayat Hafs maka tathbutu waqfan. Ya. Wa tuhdhafu waslan. Wa ma ana bitarid. Kan kita baca sambung. Ya, ketika dibaca sambung maka semua lafadz ana itu tuhdhafu waslan. Tuhdhafu waslan wa tathbutu waqfan. Jadi kalau kita berhenti di situ, tetapkan wa ma ana. Jadi kalau kita berhenti, tetapkan ada matnya. Ini tathbutu waqfan. Tapi kalau wasal maka tuhdhafu waslan. Wa ma ana bitaridin ladzina amanu. Ini lafadz yang pertama. Lafadz yang kedua lakinna fi suratil kahfi. Lafadz lakinna pada surah Al-Kahfi. Sama tadi kaidahnya. Yang jelas antum ingat saja itu. Kaidah yang di atas ya, dan itu usul daripada riwayat Hasan Asim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lakinna huwallah. Tapi kalau berhenti di situ, lakinna tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Yang ketiga, pada lafadz adz-dzununa fi suratil Ahzab. Ya, lafadz
Ana pada al-dhununa. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Dhununa hunalik. Ya. Jadi ketika wasal tuhdaf, dihilangkan alifnya. Wa tathbutu waqfan, menetapkan ketika kita berhenti di situ. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Itu ketika waqaf tathbutu, kita tetapkan adanya alif. Yang keempat ar-rasul fi suratil ahzab. Yaquluna ya laitana adha'na Allah wa adha'na ar-rasul wa qalu adha'na ar-rasul wa qalu wasal. Ya, wasal itu tuhdaf. Nah, nanti kalau dibaca waqaf baru tathbut. Wa ata'na ar-rasul ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Jadi ketika waqaf tetapkan, ketika wasal dihilangkan alifnya. Kemudian yang kelima kita ambil saja ini, kita selesaikan yang 7. Pada lafaz as-sabila fi suratil ahzab. As-sabila sama. Ketika waqaf tathbut. Ya. Ketika waqaf maka tetapkan di situ ada alif, dan ketika wasal maka tuhdaf, ya, dihilangkan alifnya ketika dibaca wasal. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana فأضلونا السبيل ربنا فأضلونا السبيل. Itu waqaf kita tetapkan ada alif. Jadi kalau wasal maka alifnya dihilangkan. Kemudian yang keenam pada lafaz salasila fi suratil insan. Kaidahnya tadi sama di atas. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Lil kafirina salasil. Itu berhenti salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik, ini yang saya sebutkan perselisihan ya. Bisa dibaca salasil, bisa juga salasila. Nah, ya. Hanya kaidah tadi menyebutkan gimana? Kaidahnya di atas. Tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Tathbutu waqfan. Nah, ketika kita waqaf maka tathbut. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala salasila wa. Itu. Nah, bisa juga tadi yang saya sebutkan pertama salasil, bisa seperti itu. Nah, hanya kaidah dari hafz seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Terakhir pada lafaz qawarira fi suratil insan. Ya, ini juga sama. Tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Wa yudhafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, ketika berhenti tetapkan. Tapi kalau dibaca sambung maka tuhdhaf. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Baik, jadi ini tambahan sebagai penyempurna dari mat asli yang disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah ta'ala. Jadi yang kedua adalah alif yang 7. Jadi diingat saja alif yang 7 lafaz ana semua dalam Al-Quran. Kaidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh qiraah hafz tadi yang kita pakai. Ini beliau sebutkan qiraah hafz ya, karena yang kita pakai adalah qiraah hafz. Jadi usul daripada qiraah hafz, lafaz ana dalam semua Al-Quran
tathbutu waqfan wa tuhdhafu waslan. Itu di garis bawahi. Ya, di garis bawahi. Tapi ini dulu untuk sementara. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.